Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Gimana? Masih semangat? Oke, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini Anda akan lebih bersemangat untuk mahir bahasa Inggris dengan metode English Mind Mapping. Selamat berjumpa lagi dengan saya Saiful Hadi dari BPK Center. Oke, semua hadirin dari seluruh Indonesia, pada pertemuan sesi yang ketiga ini atau video ketiga ini Anda akan melanjutkan yaitu materi pada video yang kedua dulu. Masih ingat semuanya kira-kira materinya? Yaitu predikat. Di dalam predikat ada 4 jenis kata. Coba disebutkan, coba diingat-ingat. Pertama adalah apa? Kata kerja. Oke, benar. Apa lagi? Kata benda, terus kata sifat, terus kata keterangan. Saya sudah wanti-wanti di video kedua bahwa jenis 4 kata yang ada di predikat ini harus dihafalkan dan harus dipilah-pilah. Kenapa? Jika tidak bisa membedakan 4 jenis kata ini, maka nantinya akan mendapatkan kesulitan untuk memahami pada sesi-sesi berikutnya. Dan hari ini kita akan membahas yaitu topik predikat atas dan predikat bawah. Istilah predikat atas dan predikat bawah, sekali lagi, ini juga tidak pernah diajarkan mungkin di sekolah, di tempat kursus atau dimanapun. Ini adalah sebuah teknik supaya Anda lebih mudah menguasai bahasa Inggris. Dan istilah-istilah ini sengaja saya buat sendiri supaya semua murid-murid BPK baik yang online atau yang langsung datang ke tempat kursus, mereka mudah memahami dan mudah menyusun kalimat bahasa Inggris. Jadi istilah predikat atas, predikat bawah mungkin Anda tidak pernah dengarkan di sekolah atau di tempat-tempat kursus yang lain. Sekali lagi, nanti kalau saya sebut predikat atas, Anda juga harus tahu. Predikat bawah, Anda juga harus tahu. Oke, semuanya kita perhatikan di papan tulis dulu. Pada saat Anda online mempelajari topik ini, mungkin sekarang ada ribuan, mungkin jutaan juga peserta lain di seluruh Indonesia yang juga sedang belajar topik predikat atas dan predikat bawah. Dan mereka mungkin online bersama-sama di seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti setelah Anda memahami yaitu topik predikat atas dan predikat bawah, begitu Anda membuat kalimat akan menjadi lebih mudah dan tidak salah di dalam menggunakan hukum-hukum tata bahasa Inggris. Oke, kita mulai ya. Oke, di pertemuan yang lalu yaitu sesi kedua, kita sudah membagi 4 jenis kata yang ada di predikat. Sekali lagi, ada 4 jenis kata yang ada di predikat. Nah, 4 jenis kata yang sudah kita pelajari di video kedua akan kita pilah-pilah lagi. Seperti ini. Lihat gambar P. Gambar P ada panah ke atas dan gambar P ada panah ke bawah. Nah, P yang ke atas kita sebut saja hukum predikat atas. Kemudian P yang bawah kita sebut predikat bawah. Jadi nanti saya sebut predikat atas apa? Nah, predikat bawah apa? Itu. Nah, dari 4 jenis kata yang sudah kita pelajari di sesi kedua, sekarang kita lihat P atas. Siapa yang tergolong dengan P atas? Itu adalah kata kerja atau aktivitas, itu masuk hukum atas nanti. Sekali lagi, hukum atas siapa? Kata kerja. Kenapa ada hukum atas? Nanti. Kenapa ada hukum bawah? Nanti saya jelaskan. Yang penting sekarang di dalam mindset kita sudah harus membagi P itu menjadi hukum atas dan hukum bawah, sehingga nanti bisa memilah-milah bagaimana cara membuat kalimat supaya tidak salah nanti. Sekali lagi, mulai ya sekarang ada P hukum atas, ada P hukum bawah. P hukum atas siapa tadi? Kata kerja.
yaitu kata kerja. Contoh kata kerja yaitu aktivitas apa? Eat, makan, drink, minum, buy, membeli. Dan masih banyak contoh lain kata kerja. Ya. Jadi semua aktivitas akan kita hukumi dengan hukum P atas, sekali lagi P atas. Sementara hukum P bawah itu siapa? Yang tiga sisanya yaitu siapa? Kata benda masuk hukum bawah, kata sifat ikut hukum bawah, kata keterangan ikut hukum bawah. Contoh kata benda apa sih? Nama. Nama orang, contoh Arman, Rehan. Ada nama apa saja? Profesi, contoh student, doctor. Ada lagi contoh dan lain-lain. Terus binatang juga hukum kata benda, buah-buahan, sayuran dan lain-lain. Kemudian contoh kata sifat yang menyangkut perasaan, contoh happy, diligent, busy. Ini semua masuk dalam contoh-contoh kata sifat. Dan masih banyak lain nanti, tinggal dilihat di daftarnya nanti. Kemudian kata keterangan, contohnya at home, di rumah, in the office, di kantor, in the class, di kelas. Jadi kata benda, kata sifat, kata keterangan itu termasuk hukum P bawah. Oke, sekali lagi kita ulangi lagi. P atas kata kerja, ikutin saya Pak. P atas kata kerja, P bawah kata benda, kata sifat, kata keterangan. Nah, untuk mempermudah disingkat seperti ini aja. Yang bawah kita singkat yaitu ben, siket. Jadi sekali lagi hukum P bawah supaya mudah langsung aja ben, siket, yaitu benda, sifat, keterangan. Oke, kalau gitu kita mulai lagi. Hukum P atas kata kerja, P bawah ben, siket. Ulangi lagi ya, 3 kali ya. P atas kata kerja, P bawah ben, siket. Oke, sekali lagi. P atas kata kerja, P bawah ben, siket. Oke, ben tadi apa? Benda, si apa? Sifat, keterangan. Sudah hafal kira-kira ini? Ya, mudah-mudahan. Dari 4 jenis kata yang ada di predikat, kita pisah-pisah lagi, yaitu apa? Yang pertama, sekali lagi, kata kerja ada di P atas. Sisanya ben, siket, yaitu benda, sifat, keterangan ada di hukum bawah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa alasannya Anda harus memilah menjadi hukum P atas dengan hukum P bawah. Ini rahasianya. Lihat sekarang di antara S dan P, saya kasih tulisan merah namanya imbuhan. Maksudnya apa? Nanti kalau membuat kalimat ya selalu nih antara S sama P nanti selalu diimbuhin di sini, diimbuhin kata. Oke. Jadi kalau ingin membuat kalimat tidak langsung S ke P, ada imbuhan yang ada di sini nih. Oke, mau contohnya? Ya, sebentar ya, perhatikan. Ketika nanti P-nya itu P atas, maka harus mengambil imbuhan yang ada di atas. Imbuhannya apa nanti? Juga jika nanti P-nya yaitu bawah siapa? Benda, sifat, keterangan, maka juga harus mengambil imbuhan yang ada di bawah. Yang terjadi sekarang adalah banyak murid-murid kita juga bingung menempatkan antara imbuhan atas sama imbuhan bawah itu salah dalam pemakaian gara-gara apa? Gara-gara P-nya tidak dipilah dulu, yaitu kata kerja sama ben, siketnya tidak dipilah-pilah, sehingga kapan menggunakan yang imbuhan di atas sama imbuhan di bawah itu bingung memakainya. Oke, sudah saya siapkan contoh imbuhan nih. Contoh imbuhan, contoh nih.
Oke, pasti Anda sudah pernah mendengar kata do sama am. Pernah dengar kan ya? Kalau belajar bahasa Inggris pasti nih do sama am itu pernah diajarkan di sekolah. Tapi kadang cara menggunakan di dalam kalimat do sama am itu gimana kita nggak ngerti. Oke, contoh kayak gini. Ketika kita ingin bicara tidak, oke, sekali lagi, jika ingin bicara tidak, nanti nih imbuhan ini ditambah not di belakangnya. Contoh nih, ada imbuhan do, kalau tidak tinggal menjadi do not gitu aja. Contoh I do not. Kalau am ya berarti tinggal I am not. Tidak boleh langsung I'm not saja, tidak boleh. Jadi harus apa? Imbuhan dulu baru dipasang not, I not. Kalau pakai do ya berarti apa? Berarti tinggal I do not. Paham kira-kira? Contoh di sekarang. Oke. Oke, sekarang saya ingin bicara contoh nih. Saya, subjeknya saya adalah I, di sini I. Makan apa? Eat. Saya tidak makan. Contoh nih, saya tidak makan. Sama. Contoh nih, bahagia. Contoh nih, saya tidak bahagia. Oke, supaya ada kelihatan saya kasih. Oke, merahnya di sini kita mau praktek kata eat sama kata sibuk deh, aja. Perhatikan, it ada di hukum P atas, sementara sibuk ada di hukum P bawah. Kalau kita ingin bicara tidak, selalu cari imbuhan dulu baru belakangnya ditambah not. Nah, sekarang ada dua imbuhan nih. Ada dua imbuhan, yaitu ada am dan juga ada do. Kira-kira bagaimana yang mana yang pakai am, yang mana pakai do? Itu ditentukan oleh P-nya. Kalau P atas nih, kalau P atas kata kerja harus menggunakan do ini. Kalau tidak tinggal ditambah not. Makanya kalau saya tidak makan jadinya I do not eat gitu. Tidak boleh cuma I not eat, tidak boleh. Jadi harus apa? Ya, I do not eat. Bisa dipahami kira-kira? Tetapi sibuk tidak boleh pakai do not, tapi menggunakan am not. Jadi kalau am, imbuhan am itu dipakai jika P-nya siapa? Kata benda, kata sifat, kata keterangan. Karena sibuk adalah salah satu dari hukum bawah, maka tidak boleh pakai do, harus pakai am. Kalau tidak tinggal ditambah saja menjadi am not gitu aja. Makanya kalau saya tidak sibuk jadinya I am not busy. Ya lagi, I am not busy. Yang tidak boleh seperti ini nih. Oke, ini kenapa ini kalimatnya salah? Sekilas sepertinya benar, tetapi kalimat ini salah. Kenapa coba? Ya, karena apa? M itu adalah imbuhan bawah, sementara do adalah imbuhan atas. Ada lagi, karena P-nya di sini pakai imbuhan bawah tidak boleh. Sama di sini, karena di sini P-nya kata sifat sibuk, pakai imbuhan do itu imbuhan atas, jadi tidak boleh. Jadi nanti kalau bicara I do not busy thank, I am not eat thank, tidak boleh. Itu namanya ketukar nanti hukumnya. Nah, imbuhan-imbuhan seperti am sama do ini banyak sekali dalam bahasa Inggris. Itulah yang dikenal dengan namanya hukum tenses.
Ada do, ada does, ada is, ada am, ada are. Kemudian ada did, ada was, ada were. Ada will, ada will be. Ada have, ada has, ada has been, ada have been. Nah, semua imbuhan itu sekali lagi letaknya di antara S dan P. Ya. Dan nanti ada imbuhan bagian atas sama imbuhan bagian bawah. Jadi kalimat sebenarnya tidak boleh. Yang betul ada karena it hukum atas, ya imbuhannya pakai imbuhan atas do. Sementara busy adalah kata sifat dan dia hukum P bawah, maka juga pakai imbuhan hukum bawah yaitu am. Sehingga kalau bicara tidak, saya tidak makan, I do not eat. Kemudian saya tidak sibuk, I am not busy. Nah, penggunaan do sama am ini sering ketukar-tukar gara-gara apa? Gara-gara P-nya tidak dipilah-pilah dulu. Mana P atas, mana P bawah. Ya, sehingga nanti menggunakannya ya salah, jadi kebolak-balik, jadinya salah, nggak boleh. Sekali lagi, do itu adalah imbuhan atas, sementara am itu imbuhan bawah. Imbuhan atas dengan P atas, imbuhan bawah dengan P bawah. Bisa dipahami kira-kira ini? Tidak bingung nggak kira-kira ya? Nah, bagaimana contoh imbuhan nanti ada di sesi berikutnya. Kita akan fokus pada imbuhan. Kita jelaskan dengan pola teori English mind mapping, dan Anda akan mudah sekali bagaimana memahami itu semuanya. Pada sesi ketiga ini sekali lagi fokusnya adalah memilah, yaitu apa? Memilah P atas sama P bawah. Sekali lagi, hukum imbuhan nanti di sesi berikutnya. Sekali lagi, pada sesi ketiga Anda harus fokus nih. P dipecah menjadi dua hukum. Ada P atas yaitu kata kerja, P bawah adalah kata benda, kata sifat, kata keterangan. Nanti sekali lagi, jika P-nya atas maka imbuhannya nanti ini ada imbuhan nih, harus ngambil, ada di sini banyak sekali nanti, yaitu mengambil imbuhan yang atas. Sementara kalau P-nya bawah juga nanti mengambil imbuhan bagian bawah. Oke, sekali lagi fokusnya bukan pada imbuhannya di sesi ini. Sekali lagi, sesi ketiga fokusnya yaitu P atas kata kerja, P bawah ben, si, ket. Oke, bersama-sama kita ulangi 3 kali supaya apa? Nanti begitu masuk sesi berikutnya akan mudah sekali. Oke, pertama ya, P atas. Oke, P atas kata kerja, P bawah ben, si, ket. Oke, tekan kalem bawah sadar, pejamkan mata dan rasakan sekarang. P atas kata kerja, P bawah kata benda, kata sifat, kata keterangan, disingkat ben, si, ket. Sekali lagi, P atas kata kerja, P bawah ben, si, ket. Oke, paham kira-kira nih? Ya, ketika Anda nanti memahami konsep pembagian hukum P atas sama P bawah, inilah yang sangat penting ketika kita mempelajari hukum-hukum, yaitu hukum tense seperti simple present, simple past, simple future, present, perfect. Nanti semua hukum-hukum itu ada hukumnya P atas sama P bawah, karena nanti ada imbuhan atas, ada imbuhan bawah. Nanti kalau tidak bisa memilah-milah P atas P bawah, ya berarti imbuhannya akan ketukar-tukar terus. Contoh nih, ada kalimat seperti ini. Ada kalimat, saya tidak di rumah. Saya tidak di rumah. Ya, saya tulis di tengah-tengah ya nih. Saya tidak di rumah. Kira-kira kalimat saya tidak di rumah
Ini hukumnya P atas apa P bawah? Coba rasakan. Saya subjeknya, di rumah predikatnya. Nah, predikat di rumah kira-kira P atas apa P bawah? Ya, benar, P bawah. Kalau P bawah berarti ambil imbuhannya yang bawah juga. Nah, tadi udah saya kenalkan dua imbuhan. Atas ada do, di bawah ada M. Berarti pakainya do apa M? Ya, M, benar M. Kenapa? Karena di rumah hukum bawah, maka ambil imbuhannya yang bawah yaitu M. Jika tidak, imbuhannya tinggal ditambah not, maka jadinya gimana? Oke, jadinya apa? I, ya, tulis I. Kemudian tadi karena di rumah itu adalah bawah, maka pakainya bukan do tapi M. M. Jika tidak, tinggal ditambah not, maka jadi I am not di rumah, at home. Nah, di rumah penting. Terus bagaimana kalau ada orang bicara seperti ini nih? I do not at home. Benar atau salah kira-kira? Anda udah pasti setelah belajar hukum P atas P bawah sudah bisa menebak bahwa kalimat ini adalah salah. Kenapa? Karena do itu adalah imbuhan atas, sementara at home itu P bawah nih, P bawah. Sehingga tidak mungkin I do not at home, tidak mungkin. Karena itu kalimat ini adalah salah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang betul adalah I am not at home. Oke, paham kira-kira? Sekali lagi, kalau nanti sudah mengerti pola atas bawah, maka dalam menggunakan imbuhan yang di tengah-tengah antara S dan P tidak akan terjadi kesalahan atau terbolak-balik. Bagaimana bisa dipahami video sesi ketiga ini? Mudah-mudahan nanti, ya sekali lagi, kita sudah ada 3 video, yaitu pembukaan aura bahasa Inggris, itu sesi pertama dengan topiknya mengenal struktur kalimat SPOK. Kemudian pada sesi kedua dari SPOK, yaitu ada P yang penting. Kenapa? Di dalam P ada 4 jenis kata, yaitu kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan. Dan sekarang sesi ketiga, jenis kata ini kita bagi lagi dalam 2 kelompok, yaitu hukum P atas sama hukum P bawah. Hukum P atas kata kerja sama hukum P bawah band siket. Karena ada hukum atas, ada hukum bawah, itu terkait dengan apa? Ada imbuhan antara S dan P, ada imbuhan atas sama imbuhan bawah. Sudah sampaikan secara perlahan-lahan, mudah-mudahan, dan saya ulang-ulang beberapa kali, mudah-mudahan Anda bisa memahami semaksimal mungkin, sehingga nanti masuk pada sesi berikutnya Anda tidak akan bingung atau lupa cara penempatannya. Oke, saya kira Anda sudah paham semua kan ya? Oke, pada sesi ketiga ini saya cukupkan, dan tetap optimis bahwa jika Anda hari ini tidak bisa bahasa Inggris, tapi yakinlah dengan usaha yang keras, usaha yang luar biasa, disertai doa yang terus kita panjatkan, saya yakin pada akhirnya Anda semua akan mahir bahasa Inggris dengan mudah. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you are the best. See you.